Banyak dari pesan palsu yang dirancang untuk membuat orang panik. Mereka sengaja memanipulasi perasaan seseorang sehingga mudah sekali untuk menyebarkan sebuah informasi ke orang lain. Jika kalian merasa panik setelah membaca sesuatu, periksalah, lihat apakah info itu benar sebelum kalian sebarkan. Klaim-klaim yang dilontarkan oleh Dr. Mike Yeadon sempat membuat gempar sosial media. Banyak yang nanya ke saya tentang hal ini. Sebelum saya bahas tentang statement dari Dr. Yeadon, mungkin kita perlu tahu dulu siapa beliau. Kalau kita lihat dari riwayat pekerjaan, beliau menyelesaikan PhD di University of Surrey di Inggris tahun 1988. Tahun 1995 sampai 2006 beliau bekerja di Pfizer sebagai Chief Scientist di bagian alergi. 2006 sampai 2011 beliau naik pangkat menjadi Vice President di Pfizer. Jadi jabatannya lumayan tinggi. Setelah tahun 2011 beliau bekerja di tempat lain. Sekarang beliau bekerja di consulting company miliknya sendiri. Itulah singkat pengalaman kerja beliau. Karena beliau pernah jadi Vice President di Pfizer. Seakan-akan apa yang dikatakannya kredibel. By the way, Pfizer adalah salah satu perusahaan yang memproduksi vaksin COVID-19. Mantan ilmuwan Pfizer ini sekarang melakukan kampanye anti-vaksin. Di video ini kita akan pelajari satu persatu apakah yang beliau katakan dan apakah statement beliau fakta atau mitos. Jangan kemana-mana. Hai, welcome to my channel. Nama saya Dr. Tony Setiobudi. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Yeadon berkata, masker tidak berguna. Faktanya adalah masker telah terbukti dalam berbagai penelitian dapat mengurangi penularan partikel virus. Ini adalah alasan mengapa surgical mask digunakan dalam berbagai hal sampai sekarang, terutama saat operasi. Penggunaan surgical mask ini bisa mengurangi resiko infeksi. Yeadon berkata, forget about lockdown. Lockdown tidak dapat memperlambat penyebaran virus. Faktanya adalah efek lockdown untuk memperlambat transmisi virus telah dibahas di berbagai penelitian ilmiah. Teorinya, interaksi antar manusia yang dibatasi pada lockdown memperlambat penyebaran penyakit yang disebarkan dari satu orang ke orang yang lain saat berdekatan. Hal ini telah terbukti di banyak negara, termasuk di Inggris dan di Singapura. Di Inggris, lockdown telah dilakukan 3 kali. Maret 2020, November 2020, dan Januari 2021. Demikian juga di Singapura, lockdown atau circuit breaker dilakukan pada 7 April sampai 1 Juni 2020. Jumlah kasus dan kematian yang dulunya meningkat selalu turun drastis setelah lockdown. Yeadon juga membantah jika dikatakan vaksin COVID-19 aman dan efektif. Beliau malah menganjurkan orang untuk tidak divaksin, terutama dengan vaksin berbasis gen atau RNA, DNA yang belum cukup diteliti dan kemungkinan bisa membahayakan. Inilah faktanya. Vaksin Pfizer dan Moderna sama-sama menggunakan teknologi RNA. Di dalam tubuh, RNA memberi instruksi untuk memproduksi spike protein
yang mendorong tubuh kita untuk membentuk antibodi. Ini tidak berbahaya. Dalam penelitian jangka pendek beberapa bulan, vaksin yang ada telah terbukti aman dan dapat melindungi seseorang terhadap COVID-19. Memang tidak ada yang tahu keamanan dari vaksin ini dalam jangka panjang. Telah ditekankan berkali-kali bahwa jika seseorang tidak divaksin, kemungkinan terkena infeksi COVID-19 dan bahkan parah sampai masuk ICU, bahkan sampai meninggal dunia lebih besar daripada risiko vaksin itu sendiri. Yedon berkata, kemungkinan seseorang tanpa gejala menularkan virus kecil sekali atau bahkan tidak mungkin terjadi. Tapi faktanya adalah klaim ini tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Centers for Disease Control and Prevention atau CDC di Amerika Serikat yang menyatakan pada Maret tahun ini diperkirakan ada 50% penularan COVID-19 terjadi sebelum orang merasakan gejala. Dan sementara 30% orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Penelitian yang diterbitkan di jurnal medis JAMA, Journal of American Medical Association pada Januari 2021 menyatakan bahwa 59% penularan COVID-19 berasal dari kasus tanpa gejala. Kesimpulannya adalah orang tanpa gejala dapat menyebarkan COVID-19 dan memiliki jumlah virus yang hampir sama dengan orang dengan gejala. Ini berbahaya sekali. Jadi orang tanpa gejala ini sebenarnya berbahaya sekali. Yedon berkata, tidak mungkin orang yang diimunisasi, baik melalui vaksin atau infeksi sebelumnya, dapat terkena infeksi lagi dengan varian baru. Faktanya adalah menurut hasil penelitian, orang yang sudah pernah terinfeksi atau sudah pernah divaksin masih bisa terkena infeksi COVID-19 lagi. Mutasi membuat vaksin menjadi kurang efektif. Misalnya uji klinis menunjukkan vaksin Pfizer-BioNTech 95% efektif mencegah infeksi COVID-19. Tapi ada 5% yang masih bisa terkena COVID-19 walaupun sudah divaksin. Penelitian selanjutnya dilakukan di Qatar menunjukkan efektivitas vaksin Pfizer berkurang dari 95% menjadi 75% untuk melindungi seseorang dari varian Afrika Selatan. Antibodi yang sudah terbentuk dapat memblokir sebagian besar varian baru. Tetapi kita semua harus tetap berhati-hati dengan escape mutation, di mana varian ini bisa lolos dari deteksi sistem kekebalan tubuh dan menyebabkan infeksi. Yedon berkata, vaksinasi untuk ibu hamil, di mana pengaruh vaksin pada kehamilan belum diteliti secara memadai, adalah hal yang berbahaya. Vaksin juga dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Faktanya adalah hampir semua uji klinis untuk semua obat termasuk vaksin COVID-19 awalnya mengecualikan wanita hamil. Statement Yedon pertama tentang vaksinasi untuk ibu hamil ini masih bisa diterima. Tetapi pada April 2021 tentang data dari Amerika Serikat yang menunjukkan 90.000 wanita hamil telah divaksinasi dengan aman. Dan sampai sekarang tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa vaksin dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Jadi hampir semua, kalau tidak semua statement dari Mike Yedon tentang COVID-19 dan vaksin itu salah dan menyesatkan. Fakta yang benar adalah nomor 1, masker berguna untuk mengurangi penularan partikel virus. Nomor 2, lockdown dapat memperlambat transmisi virus. Nomor 3, dalam penelitian jangka pendek beberapa bulan, vaksin yang ada, termasuk RNA vaksin, telah terbukti aman dan dapat memberikan perlindungan terhadap COVID-19. Nomor 4,
orang tanpa gejala tetap dapat menyebarkan virus COVID-19. Nomor 5, orang yang sudah divaksin lebih terlindungi tetapi tidak 100% kebal terhadap virus COVID-19, terutama dengan varian baru. Nomor 6, vaksin COVID-19 aman dan efektif untuk ibu hamil dan tidak ada bukti vaksin dapat menyebabkan kemandulan pada wanita. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like, komen, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye.